sesi kali ini lebih ke Q&A ya, dan gue nggak masuk frame, jadi gue pertanyaan dari belakang kamera aja. Kalau dibilang seberapa gawat, menurut aku ini sudah bisa dikategorikan cukup gawat ya. Maksudnya bukan yang biasa aja, tapi kita mesti meningkatkan aware kita sedikit lebih banyak. Karena dari WHO sendiri saja, ini aku bahas yang secara internasional ya. Dari WHO, World Health Organization, dari PBB itu sudah mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah pandemi. Sudah dinyatakan, sudah diputuskan bahwa ini merupakan pandemi. Pandemi ini maksudnya apa? Adalah suatu wabah yang terjadi mendunia. Jadi bukan hanya mengenai satu tempat atau satu daerah aja, tapi sudah sampai ke lebih dari satu benua dan bisa dikatakan mendunia. Nah, sampai WHO bisa mengatakan hal seperti itu, berarti ini sudah bisa dikatakan sebagai situasi yang cukup gawat. Dan apalagi di Indonesia sudah ada kasusnya positif yang semakin lama semakin banyak. Dalam waktu beberapa hari saja sekarang sudah mencapai ratusan, dan kita harus ekstra hati-hati untuk menghadapi wabah atau pandemi dari COVID-19 ini. Pertanyaan yang bagus, dan jawabannya adalah bisa sembuh. Buktinya, jadi ini bukan aku cuma sembarangan ngomong aja ya. Buktinya memang ada pasien-pasien yang sembuh dari Tiongkok, dari luar negeri, dan dari Indonesia sendiri sudah ada yang sembuh. Masih ingat nggak kasus 2 orang pertama yang positif corona yang dulu dikatakan berasal dari Depok? Dan sampai begitu hebohnya warga Indonesia ketika mengetahui bahwa ada orang Indonesia yang terkena positif COVID-19 ini, sekarang sudah dinyatakan sembuh dan bahkan sudah sampai diberikan jamu dari Menteri Kesehatan Bapak Terawan. Ya, aku nggak terlalu memahami tentang pemberian jamu ini, tapi intinya yang aku sampaikan di sini adalah bisa disembuhkan. Oke, jadi aku bakal lebih menjelaskan tentang gejala-gejala awal ya, karena untuk perjalanan penyakitnya sampai ke belakang-belakang itu mungkin bakal lebih panjang. Jadi untuk gejala awalnya adalah pertama itu demam. Kenapa di semua tempat selalu, kalau teman-teman perhatiin ya, selalu dicek suhu tubuhnya dari kening atau forehead kita ini, karena untuk mengukur suhu tubuh. Jadi gejala pertamanya adalah demam. Dan yang kedua adalah disertai dengan gejala pernapasan. Gejala pernapasannya apa? Yaitu contohnya batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan juga sesak nafas. Jadi kalau teman-teman sudah mengalami salah satu dari gejala ini aja, mau demam atau yang gejala pernapasan, apalagi kalau sudah dua-duanya, aku sarankan untuk segera cek ke fasilitas kesehatan terdekat, karena semakin cepat dideteksi maka akan semakin mudah penyembuhannya daripada nanti kalau sudah semakin berat. Sebenarnya gini ya, aku lebih mengutamakan dan menghimbau dan mengajak teman-teman semua penonton video ini untuk lebih aware terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi sebaiknya jangan hanya mengandalkan dari kebijakan pemerintah. Kita dari diri kita sendiri yang aware. Maksudnya tuh gini, kita merasa diri kita kurang sehat, ya udah jangan datang ke tempat keramaian. Terus kalau misalnya nih kita merasa diri kita sudah selayaknya untuk dicek apakah ini positif atau negatif karena sudah sebagai suspek misalnya, ya cek saja, jangan takut dengan hasilnya kemudian nggak dicek, jadi kita semua nggak tahu kalau beneran positif atau negatif. Jadi saran aku itu tetap aware ke diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Misalnya sudah tahu nih ada flu, batuk, terus sudah merasa nggak enak badan tapi nggak mau pakai masker. Nah itu kan merugikan orang lain. Itu bahkan ya, aku bisa mengatakan kalau itu sebenarnya termasuk mencelakai orang lain. Karena bisa saja orang lain itu terkena dampak dari kesengajaan atau tidak sengaja, aku nggak tahu ya, tapi dampak dari tindakan kita itu kita nggak tahu. Karena aku pernah lihat ada satu video, tapi untungnya ini di luar negeri ya, mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai ada. Dia flu, batuk, dan dia pakai masker memang, tapi dia sedang di kendaraan umum. Aku nggak tahu apakah itu bus atau kereta, tapi ada pegangannya, jadi kayak ada tiang buat pegangan. Dan dia buka maskernya, tangannya dimasukin ke mulut,
Terus dia pakai lagi maskernya, tangan yang sudah dia kenakan air liur di dalam mulutnya itu dipegang sengaja, dileperin ke penyangga, tiang penyangganya itu. Jadi emang kelihatan banget, emang sengaja dikotorin gitu tiangnya. Kan nggak kelihatan kan sama mata, cuma kita nggak tahu itu mungkin bisa saja virusnya. Jadi aku lebih menghimbau kepada teman-teman untuk self awareness-nya dari dalam diri, demi diri kita sendiri dan juga untuk menyelamatkan orang lain juga. Untuk pertanyaan ini jawaban aku adalah jangan terlalu percaya terhadap hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena kalau prinsipnya ya, kalau di kedokteran kita ada istilahnya evidence based medicine, yaitu mengobati orang dari segi kedokteran berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada dan sudah teruji secara klinis. Nah, sementara jahe, bawang putih, jambu, dan lain-lain yang pernah aku dengar juga, itu belum ada uji cobanya secara klinis yang benar-benar terbukti di laboratorium bahwa itu memang benar-benar ampuh. Jadi, kalau misalnya ada yang merasa dirinya nggak enak, kurang sehat misalnya, terus minum jahe atau makan bawang putih terus merasa enakan, yaitu bisa dikatakan bahwa itu opini atau pendapat atau hal yang didasarkan masing-masing individu. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa dengan mengonsumsi jahe atau bawang putih itu bisa bakal langsung mencegah apalagi mengobati dari COVID-19 ini. Jadi menurut aku kalau misalnya teman-teman merasa nyaman dengan hal-hal seperti itu, atau mungkin sebagai mempengaruhi mindset saja, ya silahkan, aku tidak bisa melarang. Tetapi kalau misalnya sampai keluar statement bahwa jahe bisa menyembuhkan COVID-19, itu salah ya, karena tetap pengobatannya harus di rumah sakit, bukan dengan jahe saja. Pesannya yaitu tetap semangat, jangan panik. Semangat ini dalam artian jangan pesimis kayak aduh gue bakal bisa kena nih, mudah kena nih segala macam. Semangat tetap, jangan lupa bekerja, belajar tapi dari rumah, atau kalau misalnya memang harus pergi keluar ke tempat kerjanya tetap semangat dan ekstra hati-hati. Jangan lupa juga cuci tangan, pakai masker, itu hal-hal yang sangat penting untuk menjaga kebersihan kita. Ya.